Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Rapi Teknik. Di sini saya akan berbagi tentang tutorial kerjanya overload dengan kompresor kulkas. Tutorial apa tutorial, Gun? Tutorial katanya. Jadilah dapat A tuh kata orang Padang. Di sini kan banyak tukang servis itu tidak tahu ya, belum banyak paham ya tentang kerjanya overload, cara kerja overload dengan kulkas nih. Rata-rata mereka kalau overload bisa ganti, tapi aslinya cara kerja kulkas dengan overload itu nggak tahu. Ada juga sih yang tahu, kebanyakan banyak yang belum tahu juga ya. Di sini saya akan memberi ilmu yang belum tahu aja ya. Kalau yang sudah tahu mah ya memang itu kayak bungono. Oh ya, yang belum subscribe tolong subscribe-nya ya, supaya saya ini dalam berbagi ini tambah semangat ya. Berbagi itu indah, kata kawan saya tuh, berbagi itu indah. Oke, sekarang kita cara kerjanya kita apa, Gung? Namanya, Gung? Kita apa namanya? Ayo kita praktekin lah gitu loh. Kita pindah dulu. Oke kawan-kawan, ini kulkas ini kita akan jabarkan ya cara kerja overload ini kayak gimana. Nih, kalau kawan-kawan punya kulkas, kebanyakan kulkas itu kalau overload ini bermasalah, kulkas itu ada yang langsung mati, ada yang langsung kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak. Nah, ini kawan-kawan, kalau ketemu dengan kulkas, misalnya kulkas ini kadang-kadang bisa dingin gitu kan, kadang-kadang nggak dingin-dingin. Tapi ini kita pegang nih, kompresor ini kita pegang, kompresor ini panas apa enggak? Kalau kompresor panas berarti nah gini. Oke, tadi maaf, tadi ada yang nanya, jadi saya matiin dulu. Tadi tanya sampai kemana ya? Oh gini, kita kembali sedikit lagi. Kalau misalnya kawan-kawan punya kulkas atau mau servis kulkas, yang punya mengeluhkan kadang-kadang kulkas nih dingin, kadang-kadang tidak. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah ini. Kita coba pegang ini, kompresor ini panas apa tidak. Kalau kompresor ini panas, berarti memang arusnya masuk ya, arus listrik ini masuk. Tapi kalau kompresor ini dingin, berarti arus yang ke sini ini, arus yang ke kompresor ini tidak nyambung. Ini banyak, ini kalau kita ukur banyak nih overload ini. Kalau kita ukur ini bagus, dia nyambung, gak ada masalah ya, nyambung bagus. Tapi kulkas ini kalau dipasang kadang hidup kadang tidak ya, kadang dingin kadang tidak. Aslinya kalau menurut saya itu rusaknya di overload ini. Nah, cara kita mengetes kerja overload ini, kalau pingin jelas itu di kompresornya ya. Nih kita pasang dulu kayak gini.
udah kita pasang ya, kita pasang, kita colokin ini biar kita tahu overload ini bermasalah dengan tidak. Kita hidupin, cus, ini hidup misalnya kan, hidup kulkas nih, kita cabut colokannya, tak, terus kita colokin lagi, tep. Umumnya 95% kulkas kalau udah kayak gini kompresor udah akan hidup, bakal mati. Ini dipegang cuman getar aja. Dari pertama kita nyelokin, dari pertama kita cabut misalnya kan, kulkas hidup, set, hidup kulkas. Kita cabut, tek, kita colokin. Dari nyolokin kedua kita hitung, tek. Kita hitung pakai detikan, kalau mati aja. Sambil didengerin ini overload di sini nih. Di sini akan berbunyi tek gitu kan. Kita hitung berapa detik bunyinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, terus hitung. Kalau sudah berbunyi tek itu pasti bunyi nih, tek. Dari tek pertama itu kita hitung lagi. Dari bunyi tek pertama itu kita harus teliti. Dari tek pertama kita hitung. Tek misalnya, kita hitung tuh berapa detik. Terus kita hitung dalam, kita kira-kira aja detikannya berapa detik. Kalau dia bunyi balik lagi cetek itu lewat dari semenit, berarti ini overload ini bagus ya. Kalau bunyi cetek dari cetek pertama sampai cetek kedua itu di 1 menit atau lebih 1 menit, berarti ini bagus. Tapi kalau misalnya dari cetek pertama dia kurang dari 1 menit sudah bunyi tek lagi, berarti ini overloadnya bermasalah. Semakin lama bunyi ceteknya, cetek pertama sampai cetek kedua semakin lama jaraknya bunyinya, berarti overloadnya semakin bagus. Tapi misalnya udah tek pertama belum 1 menit udah tek lagi, nah berarti overloadnya harus kita ganti. Soalnya kulkas ini butuh jeda. Nah, kulkas ini butuh jedanya seenggak-enggaknya 1 menit baru mau hidup lagi. Biasanya tek pertama lepas itu seenggak-enggaknya 1 menit. Ini kompresornya harus istirahat di 1 menit, dihidupin lagi, tek lagi, dalam 1 menit baru hidup. Tapi kompresor ini misalnya gini loh, misalnya coba Anda di rumah ini, misalnya kulkas ini kulkas tidak bermasalah, kulkas bagus. Kalau Anda pingin bukti kulkas hidup ya, kulkas ini lagi hidup, Anda cabut aja tek, dia kan kalau dia putus harus jelas mati. Anda hidupin lagi cepat, set, kulkas tidak bakal hidup. Ini cuman getar nih, nanti akan bunyi cetek di sini, tek gitu kan. Nanti akan bunyi nih overload nih. Jadi kawan-kawan, itulah cara kerjanya ya. Kalau misalnya udah bunyi tadi, cetek tadi udah nyetek misalnya, udah tek kedua nggak hidup juga kulkas, padahal dari bunyi cetek pertama itu sampai cetek kedua itu lebih 1 menit ya, tapi kulkas udah hidup. Berarti ininya, coba Anda ganti PTC-nya. Yakinlah PTC-nya yang rusak. Ganti PTC-nya, berarti PTC-nya yang bermasalah. Itu kawan-kawan, caranya kerja overload itu kayak gitu ya. Jadi kulkas ini kebanyakan kalau sudah lagi hidup, umumnya memang kayak gitu kerjanya. Kulkas hidup, kita colokin hidup, kita matiin, kita colokin lagi, kulkas gak bakal hidup. Dia, disitulah fungsi overload ini. Jadi kalau overload ini bermasalah, Anda salah ganti, misalnya di sini ukuran satu pintu ini kan 125, 166, 158, 174, 189.
Anda ganti dengan sembarangan yang lebih besar. Di sini misalnya 189, Anda ganti dengan yang di sini misalnya 158, Anda ganti dengan yang 200 ke atas. Nah, disitulah bakal bermasalah. Kulkas ini harus mati, dihidupin, overloadnya harus kerjanya kayak gini. Hidupin, tak, matiin, hidupin. Overload ini harus lepas. Jadi kalau tidak sesuai dengan ampere ini, overload ini tidak lepas di dalam, metalnya tidak lepas, maka kompresornya itu gulungannya di dalam yang akan mati. Nah, begitulah cara kerja overloadnya. Jadi overload itu kayak gitu kerjanya. Jadi overload ini, misalnya listrik ini rendah. Kalau listrik rendah, otomatis ini kompresornya tidak akan bisa mutar, piston di dalam tidak akan bisa mutar. Jadi tidak kuat mutar, ini pasti lepas di dalam nih. Bahkan bunyi cetek gitu kan. Terus cetak, cetek, cetak, cetek, cetak, cetek. Kalau ada kulkas bunyi kayak gitu terus, bisa overloadnya rusak, bisa kompresornya, bisa overloadnya rusak, bisa kompresornya memang ngejam di dalam piston. Bisa juga karena arusnya nggak kuat ya. Kalau arusnya kecil, ini yang bakalan kerja. Kalau misalnya listrik mutak mati, nah misalnya kulkas lagi hidup, tuh mati listrik, langsung hitungan detik mati lagi, hidup lagi. Nah, inilah fungsinya kerja overload. Kalau misalnya kalau arusnya stabil besar terus, overload tak bakalan kerja. Jadi kerjanya overload ini dia untuk arusnya kecil, arus kecil itu pasti kerja overload. Arusnya kecil nggak sesuai, misalnya arusnya di bawah 160 ke bawah, 170 ke bawah, overload bakal bekerja. Terus listrik mutak mati, overload yang kerja. Oke kawan-kawan, semoga kawan-kawan mengerti ya cara penjabaran saya. Jadi itulah cara kerja overload, cara kerja mesin kulkas. Yang belum subscribe tolong subscribe supaya saya bersemangat. Nah, jadi tutorialnya kayak gitulah ya. Anda mengerti lah ya. Cuman menjabarkan secara detail saya juga susah ya. Jadi kayak gitulah cara kerja mesin kulkas. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.